Perseteruan pengacara Hotman Paris Hutapea versus pengacara kembali memanas. Dua organisasi advokat yaitu Peradi dan Advokat Muda Indonesia Bergerak melayangkan somasi terbuka terkait ucapan Hotman Paris saat melangsungkan konferensi pers bersama dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia pada hari Selasa 19 April 2022 yang lalu di Jakarta Selatan. Lalu, apa yang menjadi dasar dua organisasi advokat melayangkan somasi terbuka kepada Hotman Paris? Menanggapi sikap dua perkumpulan advokat yang mencecarnya, Hotman Paris Hutapea melakukan bantahan di akun media sosial miliknya. Dalam keterangannya, Hotman membantah mengucapkan kalimat yang dituduhkan tersebut bahwa Peradi sebagai organisasi yang tidak sah. Lantas seperti apa bantahan yang diunggah oleh Hotman Paris? Dan benarkah pula, meski Hotman membantah hal tersebut, Peradi dan Advokat Muda Indonesia Bergerak tetap membawa kasus ini ke jalur hukum. Selain terkait keterangannya soal Peradi, somasi yang akan dilayangkan juga menyoroti sikap Hotman Paris yang dianggap tidak menjunjung profesi advokat. Kebiasaan Hotman yang kerap membawa wanita-wanita cantik dianggap mencederai profesi mereka sebagai advokat. Lantas bagaimana Hotman Paris menanggapi hal ini? Dan benarkah Hotman siap untuk menghadapi Otto Hasibuan jika tuduhan yang diungkapkannya terbukti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ungkapan pengacara Hotman Paris Hutapea saat mundur dari organisasi Peradi rupanya berbuntut panjang. Dalam keterangan yang diungkapkannya di hadapan awak media beberapa waktu lalu, Hotman Paris memang secara terperinci menjelaskan alasannya keluar dari organisasi yang diketuai oleh pengacara senior Otto Hasibuan. Kala itu, Hotman Paris mengaku tidak setuju dengan Otto Hasibuan yang kembali menjabat sebanyak 3 kali di organisasi Peradi. Selain itu, pernyataan Hotman Paris lainnya ketika menggelar konferensi pers bersama dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia mendapatkan reaksi keras dari dua organisasi advokat, yaitu Peradi dan Advokat Muda Indonesia Bergerak. Lalu, pernyataan mana dari Hotman Paris yang tidak bisa diterima sehingga kedua organisasi advokat tersebut melayangkan somasi kepada Hotman Paris? Saya menjelaskan kenapa saya keluar dari Peradi Otto. Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah sejak dari awal saya tidak setuju Otto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Mudas hanya boleh 2 kali. Namun ternyata dia menghalalkan segala cara. Dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan Munas tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh lebih dari 2 kali asal tidak berturut-turut. Dia berubah anggaran dasar agar dia bisa menjabat yang ketiga kali. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan yang sangat mengejutkan. Kok bisa pas waktunya tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Peradi Otto. Artinya apa? Anggaran dasar dari Peradi yang sekarang ditetapkan tidak sah,
Berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu ada tahu artinya menjadi tidak sah. Artinya apa? Dewan apa namanya? DPN Pradi Persioto tidak sah sejak 18 April 2022 karena apa? Putusan kasasi bersifat ingkrah. Kalau teman-teman perhatikan, tapi videonya sudah di take down sebenarnya. Video itu sudah di hide ya, saya nggak tahu. Tapi video itu pernah ada di Instagramnya, di sosial medianya, itu sudah di take down. Sebenarnya kalau diperhatikan dalam video itu dia tidak membacakan amar putusan, tapi dia berinterpretasi terhadap amar putusan. Amar putusan itu cuma berkata menolak. Terus dia lanjutkan kalimatnya, karena menolak maka konsekuensinya begini. Kalau dia cuma membicarakan amar putusan, ya sudah bacakan saja amar putusannya, menolak, selesai persoalan. Tapi munculnya item-item lain yang disebutkan, misalnya tentang sebuah organisasi advokat yang nyata-nyata dibentuk berdasarkan Undang-Undang 18 2003, tiba-tiba tidak sah gitu. Itu interpretasi dari mana? Ini yang mempengaruhi, bahkan mencederai, bahkan melukai beberapa hati orang-orang yang kemudian tulus hari ini baru mau disumpah, baru selesai disumpah dan ingin berprofesi advokat. Karena kan nggak masuk akal, bagaimana mungkin Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi baru-baru mengangkat dan menyumpah advokat Pradi, terus tiba-tiba bisa tidak bersidang. Itu kan nggak masuk akal. Melanjutkan ungkapan pengacara Hotman Paris dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu, di hari yang sama, Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat Pradi juga buka suara terkait ucapan mantan rekan mereka tersebut. Dalam keterangannya, perwakilan Pradi menyampaikan jika harus mengambil sikap terkait ucapan yang diungkapkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Tidak hanya itu, perwakilan Pradi juga kembali menyinggung terkait putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Lantas seperti apa pihak Pradi menanggapi ucapan Hotman Paris? Dan benarkah somasi tersebut dilayangkan lantaran terusik dengan ucapan yang diucapkan oleh Hotman Paris? Kami ini terusik dengan peristiwa ini dan memang senyata-nyata ini sudah terjadi suatu kegaduhan, kegalauan, keonaran, dan sudah berdampak di mana-mana sebenarnya. Bahkan sudah ada laporan-laporan polisi di berbagai DPC gitu ya. Dan ini tentunya kami DPC Pradi Jakarta Barat harus mengambil sikap juga melihat perkembangan yang ada terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh rekan advokat Hotman Paris. Saya sendiri sudah mengetahui karena saya sendiri terlibat bahwa sudah terjadi perdamaian kalau dikaitkan dengan putusan kasasi yang membatalkan perubahan anggaran dasar di dalam rapat pleno. Di sisi lain, Hotman Paris Hutapea menyampaikan bantahan di akun media sosial pribadinya kemarin. Lantas seperti apa bantahan Hotman? Dan benarkah pula Hotman menyangkal telah melakukan pernyataan hoaks atau berita bohong seperti yang dituduhkan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Disomasi oleh 2 perkumpulan advokat yang memberikan somasi, pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan bantahan yang dia unggah di akun sosial media pribadinya. Dalam keterangannya, Hotman membantah menuduh Pradi sebagai organisasi yang tidak sah. Menurutnya, ia hanya membacakan terkait salah satu amar putusan yang sifatnya terbuka untuk umum. Lantas seperti inilah bantahan pengacara Hotman Paris Hutapea terkait tudingan yang dituduhkan kepadanya.
Hotman Paris memakai kalimat Pradi tidak sah. Saya mau klarifikasi, saya tidak pernah memakai kalimat Pradi tidak sah. Yang saya bacakan di konferensi pers Dewan Pengacara Nasional Indonesia beberapa hari lalu adalah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di mana salah satu amarnya adalah menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya surat keputusan Pradi tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar. Terserah kepada kalian menafsirkan apa akibat hukum dari amar putusan ini, tapi saya tidak pernah memakai kalimat Pradi tidak sah. Apakah ada anggaran dasar lain selain yang dibatalkan oleh pengadilan negeri ini yang kemudian Oktober 2020 disahkan di Munas Pradi? Itu terjawab di halaman 35 dari putusan Pengadilan Tinggi. Ini dia putusan Pengadilan Tinggi ya Medan, di mana di halaman 35 disebutkan Munas Oktober 2020 dilaksanakan dengan Zoom meeting ya, mengesahkan anggaran dasar yang menjadi objek perkara ini. Jadi saya jelaskan bahwa yang disahkan di Munas Oktober 2020 adalah perubahan anggaran dasar yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tapi pada sebelum proses banding Munas Oktober 2020 mengesahkan anggaran dasar yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri pada saat perkara masih berjalan. Sesudah Munas tersebut, tetap Pengadilan Tinggi Medan membatalkan perubahan anggaran dasar tersebut. Bukti bahwa dalam putusan diakui bahwa yang disahkan di Munas Oktober 2020 adalah anggaran dasar yang sudah dibatalkan dan yang menjadi objek perkara. Aku lihat nih di halaman 39 diakui nih di dalam putusan Pengadilan Tinggi ya. Ini di halaman 39, juga di halaman 40. Jadi di berbagai halaman putusan Pengadilan Tinggi diakui bahwa yang disahkan di Munas Oktober 2020 adalah objek perkara yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yaitu perubahan anggaran dasar. Terserah kepada kalian menafsirkannya, apa konsekuensinya terhadap organisasi tersebut. Tapi saya hanya membacakan fakta hukum isi putusan yang bersifat terbuka untuk umum. Oleh karenanya saya tidak pernah mengucapkan hoaks, karena saya ahli hukum, tahu benar apa yang pantas diucapkan. Kalau Anda menafsirkannya dengan putusan ini, maka soal organisasi apakah sah atau tidak, itu terserah kepada kalian. Bantahan dari Hotman Paris rupanya tak berimbas apa-apa. Pasalnya, pihak Pradi maupun advokat muda Indonesia Bergerak tetap melanjutkan somasinya untuk Hotman Paris. Tidak hanya itu, kedua organisasi tersebut bahkan berencana untuk menyeret Hotman Paris dengan pasal pidana jika tidak mengindahkan somasi tersebut. Lantas benarkah keduanya memiliki waktu khusus bagi Hotman untuk menanggapi somasi mereka? Dan benarkah pula keduanya telah menyiapkan alat bukti untuk menyeret Hotman Paris dengan pasal-pasal yang disangkakan? Per hari ini kita sampaikan surat somasi terbuka kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea. Itu somasi terbuka dari DPC Pradi Jakarta Barat terkait ucapannya dalam preskon beberapa waktu lalu itu, yang mengucapkan dengan tegas bahwa Pradi Oto tidak sah dan menyatakan juga kartu advokat yang ditandatangani oleh Oto tidak sah. Nah, dua konten kalimat ini ya kita duga sebagai hoax, sebagai berita bohong. Maka itu karena tidak ada dasarnya. Dia menyebutkan dasarnya adalah putusan, tapi dalam putusan itu juga tidak sama sekali membahas mengenai bahwasanya Pradi Oto Hasibuan tidak sah. Melalui somasi ini kita minta kepada Hotman Paris Hutapea supaya mencabut dan meminta maaf kepada ketua umum kami ya, Profesor
Otto Hasibuan terkait 2 dugaan ucapan hoaxnya. Apabila dalam 2 kali 24 jam dia tidak menarik ucapan serta meminta maaf, kita akan mengambil langkah hukum tegas. Di sini kan kita telah jelaskan dalam somasi kita bahwa kami memberikan saudara Hotman Paris waktu 3 hari. Apabila tidak diindahkan teguran dari kami ini, maka kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pasal yang dilaporkan apa yang jadi, tentunya kami masih harus kaji lebih dalam. Yang penting itu terkait dengan informasi palsu, pencemaran nama baik, junto Undang-Undang ITE. Dokumen elektronik, baik itu dalam bentuk capturean maupun video, yang berisi statement saudara Hotman Paris Hutapea ini terhadap Pradi. Gitu. Jadi dalam proses ini kami tetap harus menghabiskan jatah itikat baik kami untuk melakukan teguran secara terbuka yang disebut dengan istilah somasi. Namun kalau somasi ini tidak kemudian diindahkan juga, somasi ini tidak diindahkan ya mau tidak mau, karena Indonesia adalah negara hukum, kami tetap harus menempuh prosedur hukum untuk itu. Di sisi lain, somasi yang dilayangkan juga menyoroti sikap Hotman Paris yang diduga serta dianggap melanggar melecehkan profesi pengacara karena tingkahnya yang dekat dengan para wanita yang bukan istri sahnya. Lantas bagaimana sikap Hotman terkait hal tersebut? Dan benarkah Hotman siap untuk menghadapi Otto Hasibuan jika tuduhan yang diungkapkannya terbukti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Permasalahan Hotman Paris Hutapea dengan para advokat yang mensomasi dirinya memang dimulai saat pengacara Otto Hasibuan mengungkapkan statementnya terkait ucapannya yang dianggap oleh Hotman Paris ditujukan untuk dirinya. Menanggapi pernyataan Otto Hasibuan, menurut Hotman Paris, pernyataan Otto Hasibuan memang ditujukan kepada dirinya. Hotman pun memberikan keterangan di sosial media pribadinya. Belum selesai sampai di situ, Hotman memilih untuk hengkang dari organisasi yang diketuai Otto Hasibuan dan berpindah ke organisasi lain. Perseteruan panas pun kembali berlanjut saat Hotman Paris mengungkapkan alasannya mundur dan mengaku siap menghadapi Otto Hasibuan jika dugaannya benar. Dalam 2 bulan terakhir, dia memberikan ceramah-ceramah yang mendiskreditkan saya, tidak disebutkan langsung, tapi dia mengatakan para pengacara mencari harta. Intinya jangan seperti itu loh yang gayanya begini katanya. Yang gaya gini di Indonesia ini kan cuma saya. Bahkan waktu pelantikan advokat terakhir dia ada begitu banyak. 1 jam dia hanya membicarakan itu. 1 jam hanya membicarakan gaya Hotman. Dia singgung lagi Lamborghini. Dia singgung lagi yang memamerkan wanita yang bukan istrinya. Apa kaitannya? Saya memamerkan aspri saya, ini ada 2 aspri saya, begitu cantik tuh. Tapi itu kan dalam kaitan dengan saya sebagai pengusaha. Aku hadapin kau Otto. Demi ribuan nasib pengacara yang sudah mendapatkan kartu dari tanda tangan Anda. Tapi karena ambisi Otto ingin menjadi ketua umum Pradi yang ketiga kalinya. Selain itu, pengacara senior Hotman Paris diketahui memiliki beberapa asisten pribadi yang kerap ikut kemanapun dirinya pergi. Lantas bagaimana sikap Hotman menanggapi somasi yang dilayangkan tersebut? Dan benarkah Hotman tak mau menanggapi lantaran tak ingin memberikan panggung? Dia mengatakan dalam berbagai ceramah seolah-olah bahwa itu mempromosikan wanita yang bukan istrinya.
Padahal saya tidak ada sengketa sama dia. Ya, bahkan dalam pelantikan Dewan Kehormatan Peradi dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Peradi memeriksa pengacara yang pamer harta. Kalau saya bawa cewek berbikini ke pengadilan itu melanggar kode etik. Tapi kalau saya bawa cewek di Polywing atau di pantai di Bali itu nggak ada kaitannya dengan kode etik. Pak Otong mudah-mudahan dengar ini. Saya berfoto, ada mobil di belakang, itu pamer nggak? Atau ada orang mengatakan pamer, oh ini loh baju saya harganya segini. Nah, mungkin itu yang pamer kali ya gitu ya. Tapi ya, itu pun saya juga nggak mau terlalu jauh lah. Urusan pribadi orang. Tapi yang penting bagi saya, apakah pamer itu sah atau tidak, itu urusan Dewan Kehormatan. Itu adalah sebagai bukti dari pepatah yang menyatakan semakin tinggi pohon, semakin goyang dihembus angin. Jadi apapun yang mencoba-coba cari masalah sama saya anggap itu masalah kecil. Saya tidak mau membuat mereka naik kapal pesiar, berlayar di atas kapal pesiar yang sepi. Artinya apa? Saya tidak mau mereka makin ngetop, masuk TV dengan saya tanggapin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.